Shalom. Selamat pagi adik-adik. Masih sukacita hari ini? Ya, puji Tuhan kita semua sukacita karena akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran yang ke-6. Tetapi sebelum kita melanjutkan untuk belajar bersama di pelajaran yang ke-6, marilah Ibu akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Mengucap syukur boleh pagi hari ini kami anak-anak-Mu tunas muda ingin belajar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati, pikiran, jiwa, tubuh kami sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mampu untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami Engkau perbaharui. Kami siap untuk menerima segala apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Itu semua karena kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekali lagi Ibu sapa adik-adik ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan pelajaran yang ke-6, alangkah baiknya kita akan ulas sedikit, kita akan review sedikit pelajaran kita di minggu lalu supaya adik-adik tidak lupa ya. Supaya apa yang kita lakukan itu selalu semakin hari semakin baik tentunya ya, dan kita semakin siap untuk meresponi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Kita kemarin belajar bagaimana baptisan adalah respon iman kita kepada Kristus ya. Baptisan berarti kita berbicara tentang dosa, kita berbicara tentang bagaimana pertobatan seperti itu. Lalu apa maknanya? Nah, kita sedikit akan ulas supaya kita, oh iya kemarin sudah belajar itu, supaya tidak terlupakan. Yang pertama, bahwa makna baptisan itu adalah kita mengakui dengan segenap hati kita bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita ya. Lalu yang kedua, bahwa baptisan itu membuktikan bahwa kita itu taat dan patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa kita berbaptis itu mempunyai satu makna bahwa kita mau menjadi mitra Allah dalam kehidupan kita, yaitu mau menjadi saksi Tuhan yang untuk memenangkan hati orang-orang supaya apa? Mereka juga beroleh keselamatan seperti kita yang sudah mendapatkan keselamatan. Seperti itu ya adik-adik. Nah tentunya adik-adik kan pengen juga nih cepat-cepat belajar pelajaran yang ke-6 itu apa. Nah marilah kita akan sama-sama dengarkan pelajaran dari Ibu Ruth. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama dengarkan dan pujikan satu lagu pujian. Oke? Nah, sebelumnya jangan lupa ya, Alkitab dipersiapkan. Oke. Dan lakukan Babela, Babela, lakukan harga Tuhan senang. Baca kitab suci-Mu, berdoa tiap hari, lakukan firman Tuhan, lakukan agar Tuhan senang. Kita sahabat yang setia, Tuhan Yesus cinta pada kita, sabar nolong dan penuh kasih. Ayo balas kebaikan Tuhan, gimana caranya? Babela, Babela, lakukan
pencipta, penolong dan penuh kasih. Ayo balas kebaikan Tuhan, di mana caranya? Bapela, lakukan agar Tuhan senang. Bapela, lakukan agar Tuhan senang. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan belajar pada pelajaran yang ke-6. Kalau kemarin minggu kita belajar pada pelajaran yang ke-5 tentang baptisan adalah respon iman kita kepada Kristus. Kali ini pada pelajaran 6 masih ada hubungannya dengan pelajaran yang ke-5. Pada pelajaran ke-6 kali ini diberi judul Baptisan sebagai lambang karya penyelamatan. Di dalam perikop atau judul di atas, baptisan sebagai lambang karya penyelamatan. Tentunya anak-anak tahu arti lambang itu apa. Nah, sekilas di dalam pelajaran sekolah ya, ini tentang pelajaran sekolah atau PPKN, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Pasti anak-anak semua bisa menjawabnya dan tentunya bisa mengartikannya. Di dalam pembahasan ini, kita akan belajar bagaimana pergumulan para pendatang. Itu poin yang pertama. Petrus menjelaskan kepada para pendatang tentang baptisan yang melambangkan karya penyelamatan Tuhan Yesus di dalam setiap orang percaya. Nah, yang dimaksud dengan pendatang, para pendatang itu asalnya dari banyak kota, antara lain yang pertama Pontus, yang kedua Galatia, yang ketiga Kapadokia, yang keempat Asia Kecil, kemudian yang kelima Bitinia. Nah, pendatang-pendatang itu, mereka inilah orang yang dipilih Allah untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji Allah bahwa Tuhan Yesus sudah mati, hidup kembali, dan berjanji akan datang kembali. Petrus juga menjelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, karena janjinya akan digenapi. Pokok yang kedua atau poin yang kedua, pembaptisan lambang penyelamatan. Di dalam pembahasan yang kedua ini, anak-anak Tuhan ditegaskan bahwa kalau mengikut Tuhan Yesus, janganlah takut. Sebab akan ada banyak rintangan-rintangan yang akan kita lalui. Tetapi dengan menaruh percaya dan harapan kepada Tuhan, hidup kita pasti dapat berjalan dengan baik dan semakin dilindungi. Contoh pada zaman dahulu, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan melalui air bah. Mereka tidak mendapat celaka, tetapi karena Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan Yesus, sehingga keluarganya semua bisa selamat. Begitu pula kita dan anak-anak semuanya. Keselamatan bukan karena baptisan, tetapi keselamatan akan terjadi dengan kepercayaan anak-anak dan keyakinan anak-anak terhadap Tuhan Yesus. Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat hidup kita. Anak-anak harus percaya, meyakini, dan menaruh harapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kita.
Nah, untuk yang terakhir, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan di dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Ayo anak-anak, kita buka bersama-sama. Ayat hafalan hari ini tentang 1 Petrus 3 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21. Anak-anak bisa membaca ayat hafalan ini 2 atau 3 kali, dan semakin kita mendengarkan renungan, banyak renungan, anak-anak tentu semakin dikuatkan. Nah, kita akhiri sekolah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.